Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Puspitasari Mahmud. Saya dari kelas PGMI 5B. Di sini saya akan mereview kembali materi tentang olahraga atletik. Baik, selanjutnya kita masuk pada olahraga atletik. Olahraga atletik pertama kali diatur dan dikelola menjadi perlombaan oleh Yunani. Olimpiade pertama yang digelar sekitar tahun 778 sebagai acara penghormatan kepada dewa bangsa Yunani, yakni Zeus. Atletik kemudian dihidupkan kembali pada abad pertengahan dengan diadakannya berbagai perlombaan cabang atletik di benua Eropa. Popularitas atletik semakin meningkat semenjak sejumlah sekolah dan lembaga pendidikan di Inggris mulai memasukkannya di lingkungan belajar mereka. Kemudian ada pada masa kolonial Jepang di tahun 1942 sampai 1945, aktivitas olahraga di Indonesia mulai berkembang. Saat itu ada keharusan bagi pegawai, pelajar hingga mahasiswa untuk mengikuti aktivitas olahraga senam. Adapun olahraga atletik tergabung dalam Ikatan Sport Indonesia di masa zaman ini. Setelah Indonesia merdeka, kegiatan olahraga semakin berkembang dan maju. Pada tahun 1946, diadakan kongres yang menghasilkan organisasi Persatuan Olahraga Republik Indonesia yang disingkat sebagai PORI. Kemajuan atletik di Indonesia terus meningkat, terlihat dari lahirnya Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PASI) pada tahun 1950. Sebagai wadah olahraga atletik di Indonesia, langkah awal yang PASI diambil kalau itu ada menyelenggarakan kejuaraan atletik pertama. Kemudian ada olahraga atletik. Olahraga atletik adalah cabang olahraga yang terdiri dari beberapa jenis olahraga seperti lari, jalan, lompat, dan lempar. Atletik juga merupakan sarana untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan, kecepatan, kelenturan, kelincahan, dan koordinasi. Selanjutnya kita di sini masuk pada jenis-jenis cabang olahraga. Yang pertama ada cabang olahraga atletik jalan. Atletik cabur atau jalan terbagi ke nomor jalan cepat atau yang dikenal dengan race walking dalam Olimpiade. Pelaksanaan lomba ini berjalan lurus dengan melangkah tanpa terputus dengan tanah dan tidak boleh berlari. Setiap kaki yang melangkah harus benar-benar menyentuh tanah sebelum kaki yang lain terangkat dan meninggalkan tanah. Postur tubuh yang mesti maju ke depan hingga membentuk badan posisi vertikal. Cabur jalan cepat punya terdiri dari putra untuk jarak 20 km dan 50 km serta nomor pada putri ada di 10 km dan 20 km. Kedua itu ada cabang olahraga atletik lari. Untuk cabang olahraga lari dalam atletik terbagi menjadi beberapa nomor, yaitu yang pertama itu adalah lari jarak pendek, speed, mengutamakan kecepatan. Nomor lari untuk speed ada di 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Kemudian ada lari jarak menengah, sama seperti lari speed yang harus berlari dengan kecepatan maksimal untuk mencapai garis finish. Bedanya itu lari jarak menengah mempunyai jarak mulai dari 800 meter, 1500 meter, dan 5000 meter. Yang selanjutnya ada lari jarak jauh atau maraton. Nah, cabur lari jarak jauh disebut dengan maraton. Jarak yang ditempuh untuk nomor ini yakni mulai dari 10 km sampai 42 km. Kemudian ada lari estafet. Nah, lari estafet ini merupakan bentuk variasi dari jarak pendek. Lari estafet membutuhkan 4 peserta dalam satu tim untuk berlari secara bergantian. Jarak yang ditempuh dalam cabur estafet ini biasanya 4 kali 100 meter dan 4 kali 400 meter. Kemudian ada lari gawang. Nah, lari gawang juga termaksud variasi lari speed.
Pelaksanaannya dengan berlari kecepatan tinggi melewati rintangan sampai 10 buah gawang, jarak 110 meter untuk putra, 100 meter untuk putri, dan 400 meter untuk campuran putra-putri. Kita masuk pada cabang olahraga atletik lompat. Nah, cabang olahraga atletik lompat juga terbagi menjadi beberapa, yaitu ada lompat tinggi. Nah, jenis olahraga ini mengharuskan peserta untuk melompat ke arah vertikal dengan mengangkat kaki ke depan. Kemudian ada lompat jangkit. Nah, lompat jangkit dilakukan dengan teknik seperti lompat jauh. Bedanya atletik mesti melakukan 2 kali tolakan sebelum mendarat di area pendaratan. Lalu ada lompat tinggi gala. Nah, sesuai namanya juga, lompat tinggi gala menggunakan gala atau tongkat panjang yang cukup lentur. Tongkat ini dipakai untuk membantu atlet melompat tinggi melewati batas yang ditentukan. Lalu ada cabang olahraga atletik lempar. Nah, untuk cabang olahraga atletik lempar terbagi pula menjadi beberapa jenis, yaitu ada tolak peluru. Nah, untuk tolak peluru ini ada tolak peluru. Cabang olahraga ini dilakukan dengan melempar peluru berbentuk bola besi bulat sejauh mungkin. Berat peluru yang dilempar sebesar 2-7 kg. Kemudian ada lempar cakram. Atlet pelempar cakram harus melempar sebuah cakram logam ke arah yang telah ditentukan. Cakram yang dilempar seberat 2 kg dengan diameter 22 meter untuk kelas pria, dan cakram sebesar 1 kg berdiameter 18 cm untuk wanita. Kemudian ada lempar lembing. Nah, cabang olahraga ini dilakukan dengan melempar lembing yang mirip dengan tombak sejauh mungkin, lebih memiliki panjang 2627 meter dengan berat minimum 800 gram untuk putra. Adapun untuk putri, lembing setinggi 2223 dengan berat 600 gram. Kemudian ada lempar martil. Nah, lempar martil dilakukan dengan melempar bola logam yang dipasang ke sebuah kawat baja sepanjang 1,22 meter. Adapun berat dari bola tersebut sekitar 7,20 kg untuk pria dan 4 kg itu untuk putri. Tujuan olahraga atletik adalah untuk meningkatkan kebugaran fisik, kesehatan, dan keterampilan gerakan dasar. Yang pertama itu kita meningkatkan kebugaran fisik. Nah, atletik dapat meningkatkan kekuatan, kecepatan, kelincahan, daya, kemudian tahan, kelenturan, dan koordinasi. Kemudian ada mengembangkan keterampilan gerakan dasar. Atletik membantu mengembangkan keterampilan gerakan dasar seperti berlari, melompat, dan melempar. Kemudian ada meningkatkan kesehatan. Nah, atletik juga ini dapat meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, menurunkan resiko penyakit jantung, dan meningkatkan kebugaran kardiovaskular secara keseluruhan. Ada juga menyalurkan unsur kegembiraan. Nah, atletik dapat menyalurkan unsur kegembiraan ini dengan sifat tertentu, yang dimana seperti kegigihan, semangat berlomba, dan lain-lain. Selanjutnya kita masuk pada manfaat olahraga atletik. Di sini ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan fisik. Nah, olahraga atletik melibatkan gerakan tubuh yang intens seperti lari, lompat, dan lempar yang membantu meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Kemudian yang kedua itu ada mengendalikan berat badan. Aktivitas fisik yang teratur dan dalam olahraga atletik membantu membakar kalori dan mengendalikan berat badan. Kemudian ada yang ketiga itu meningkatkan kesehatan mental. Olahraga atletik juga memiliki dampak positif pada kesehatan mental seseorang. Latihan fisik dapat meningkatkan produk endorfin, hormon yang dikenal sebagai hormon kebahagiaan, yang dapat mengurangi stres, kecemasan, dan depresi.